Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPL SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal akan mempresentasikan panduan observasi kami. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Amalia Nur Insani. Yang kedua, Agnia Husna Rosyadi. Yang ketiga, Eka Wahyuni. Keempat, Vika Eliza. Lima, Husna Auliani Salma. Dan yang keenam, Rozan Ibnu Muhammad Tifa. Slide yang pertama, pedoman panduan observasi ya. Dari kelompok kami ini menggunakan berbagai macam teori. Yang pertama itu perkembangan fisiologis peserta didik. Nah, ini di sini kami fokusnya ke umur atau ke ciri fisiknya seperti kesehatannya atau mungkin kelengkapan organ-organ tubuh dan motorik halus dan motorik kasar. Lalu perkembangan psikologis itu ada teori yang dari teori Piaget ya, disesuaikan dengan usia peserta didik. Lalu ada teori ekologi Bronfenbrenner, ada juga teori perkembangan rentang hidup Erik Erikson. Lalu untuk motivasi belajar, kami memfokuskan ke tekun dalam belajarnya, lalu semangat belajarnya, apakah peserta didik ini cepat bosan, lalu medianya apa saja yang menjadi minat siswa, dan hobi. Nah, selanjutnya, instrumen untuk pedoman observasi, kami menggunakan skala dikotomis atau skala Goodman. Nah, instrumen ini menggunakan skala dikotomis ya, yaitu pilihannya itu hanya ada dua, yaitu ya dan tidak. Nah, kedua pilihan jawaban ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, data yang dihasilkan adalah data nominal, di mana jawaban positif diberi nilai 1 dan negatif diberi nilai 0. Nah, skala dikotomis ini tidak memberi kesempatan juga bagi responden untuk bersikap netral. Ini karena menurut sumbernya dari si Excel, ada kecenderungan responden untuk memberikan jawaban yang netral jika pilihan lebih dari dari dua. Nah, ini sasaran observasinya ada 6 kelas, semuanya adalah kelas 10. Lalu untuk selanjutnya, perkembangan fisiologis akan disampaikan oleh partner saya yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ozan atas kesempatannya. Saya Husna Auliani Salma akan menjelaskan tentang perkembangan fisiologis. Kelompok kami akan menggunakan panduan observasi yang telah disusun dan mendeskripsikan hasil pengamatan perkembangan fisiologis ini untuk berfokus pada kondisi fisik dan motorik peserta didik, di mana ada dua aspek yang dinilai atau yang diobservasikan, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Di motorik halus ini berarti pengadaan observasi kemampuan menggunakan otot-otot kecil atau halus peserta didik. Jadi pada motorik halus ini dapat dilihat ketika mereka dalam proses pembelajaran. Sedangkan untuk motorik kasar, di sini berarti kami observasinya untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan saat kegiatan olahraga ataupun yang berhubungan dengan gerak anggota tubuh. Ini kami melakukan observasi pada saat sedang berolahraga seperti itu. Dapat bisa dilihat juga pada tabel observasi aspek pada fisiologis ini ada yang menggunakan alat tulis dengan benar, kelengkapan dan kerapian dalam berpakaian, dan sebagainya. Dan perkembangan psikologis akan disampaikan oleh partner saya. Baik, selanjutnya yaitu terkait perkembangan psikologis. Nah, untuk mencari perkembangan psikologis anak di SMK Negeri 1 Dukuturi, kita menggunakan beberapa hal yang akan kita cari, berupa yang pertama yaitu ada kognitif, emosi, psikososial, moral, etnik, kultur, status sosial, kemampuan awal, dan yang terakhir yaitu bahasa yang mereka gunakan. Saya akan menjelaskan dari poin 1 sampai ke poin 5, mulai dari yang kognitif sampai etnik. Baik, selanjutnya yaitu terkait perkembangan psikologis. Nah, untuk mencari perkembangan psikologis anak di SMK Negeri 1 Kota. Nah, untuk yang perkembangan kognitif, di sini kita fokusnya untuk memahami atau mencari tahu bagaimana peserta didik mengolah informasi dan memahami kemudian mengetahui sesuatu. Itu terkait pada perkembangan kognitif. Dan pada perkembangan emosinya kita lebih fokus mencari tahu pada kesadaran diri yang terdiri atas kemampuan diri dan mengendalikan diri dari peserta didik, khususnya di kelas 10 SMK Negeri 1 Dukuturi. Selanjutnya yaitu perkembangan psikososial. Pada perkembangan psikososial, kami mencari tahu terkait kepribadian dan karakteristik peserta didik seiring bertambahnya usia. Sesuai dengan usianya peserta didik yang di kelas 10, yaitu sekitar 15-17 tahun. Kemudian untuk yang moral, kita berfokus untuk mencari tahu kemampuan penyesuaian diri peserta didik di kelas, baik di kelas maupun di lingkungan di luar kelas. Itu sesuai per individu masing-masing. Kemudian pada etnik, kita mencari tahu atau mengobservasi identitas kebudayaan si peserta didik tersebut.
terutama pada bahasa dan suku peserta didik. Dan bisa dilihat teman-teman, berikut yang ditampilkan adalah beberapa panduan yang kita gunakan dalam proses observasi untuk mencari perkembangan psikologis peserta didik di kelas 10 SMK Negeri 1 Dukuh Turi. Sekian, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mbak Insani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Insani, yaitu tentang kultural. Kultural di sini berarti peserta didik sebagai masyarakat yang memiliki budaya tertentu tentunya akan mendukung dalam proses pembelajaran. Budaya yang ada di masyarakat kita itu sangat beragam, seperti dari kepercayaan, kesenian, norma, kebiasaan, bahkan adat istiadatnya. Nah, di dalam proses pembelajaran ini peserta didik mungkin akan menghadapi multikultural tadi yang seperti saya sebutkan. Kemudian ada status sosial. Status sosial di sini berarti manusia diciptakan oleh Tuhan, diberi rezeki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Maksudnya status sosial peserta didik akan berbeda-beda dari satu individu ke individu yang lainnya. Oleh karena itu, status sosial di sini dimaksudkan untuk dilihat dari status ekonomi atau sosialnya, menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran bersama, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Jadi semuanya bisa bekerjasama dengan baik. Kemudian ada lagi kemampuan awal. Kemampuan awal di sini bisa dilihat dari pertanyaan pemantik. Apakah peserta didik bisa menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Kemudian ada lagi bahasa. Bahasa di sini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik menggunakan bahasa yang digunakan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Untuk panduannya dapat dilihat di kultural, mengetahui bahasa dan status sosialnya. Kemudian motivasi belajar akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Eka Wahyudi. Silakan. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya akan membahas tentang motivasi belajar. Motivasi belajar ini untuk mengetahui bagaimana informasi peserta didik mengenai minat belajar, gaya belajar, motivasi untuk mempelajari pelajaran yang ada di sekolah, sehingga dengan mengetahui informasi tersebut, guru dapat membuat strategi pembelajaran. Selain itu juga dapat membuat pemetakan kebutuhan peserta didik karena setiap peserta didik itu unik, pasti memiliki motivasi belajar yang berbeda, minat belajar dan juga gaya belajar, sehingga ketika guru mengetahui bagaimana sih minat dan gaya belajar, tentu pembelajaran akan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan dan juga meningkatkan motivasi belajar mereka. Berikut panduannya bisa kita lihat. Motivasi belajar itu ada 3 poin yang dapat disampaikan, yaitu motivasi belajar, minat belajar, dan gaya belajar peserta didik di SMK 1 Dukuh Turi, Tegal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, kami akan memaparkan lembar angket atau kuesioner observasi perkembangan peserta didik yang sudah kami berikan pada 6 kelas. Yang pertama itu kami memberikan panduan asesmen ini, beberapa kuesioner ini dari aspek yang sudah kita cari tahu, yaitu dari kognitif, emosi, psikososial, moral, etnik, kultur, status sosial, kemampuan awal, dan bahasa. Bisa kita lihat di page pertanyaan di sini ada fisik, aspek-aspek fisik yang menyangkut tentang fisik peserta didik, kemudian etnik yang berasal dari keragaman etnik mereka, kemudian kultur yang berasal dari anggota keluarga mereka, bagaimana mereka menghargai keluarga mereka. Nah, di sini status sosial, minat, gaya belajar. Kami sudah memaparkan beberapa kuesioner pertanyaan tentang aspek-aspek yang terkait dari perkembangan peserta didik tersebut. Kemudian motivasi belajar dan aspek kognitif, di sini kami sudah memaparkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, bagaimana mereka memahami pembelajaran di dalam kelas, kemudian kognitif juga bagaimana mereka bisa menangkap pembelajaran yang sudah dijelaskan oleh pendidik. Yang terakhir adalah kemampuan awal, kemudian bahasa, kemudian moral dan sosial emosional. Yang mana sosial emosional ini di sini pertanyaannya menyangkut tentang interaksi sosial sesama peserta didik. Gitu.
Oke, sekian. Dan ini adalah kuesioner, link kuesioner yang kami bagikan. Ini ada contohnya, sampelnya, XTKV2, TKV3, TPLG1. Contoh linknya. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada saran maupun kritik bisa disampaikan. Oke, kami dari kelompok SMK Negeri 1 Tukuturi Tegal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.